Katakan Roh Kristus dalam kematiannya, lalu dalam kebangkitannya. Seakan-akan orang pikir di antara waktu kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dia memberitakan Injil. Tetapi siapa yang memberitakan Injil? Mari kita lihat secara lebih diulangi sedikit dengan lebih mendetail ya. Itulah sebabnya kita mengabarkan Injil tentu saja untuk membawa orang-orang lain ke dalam kerajaan surga. Tetapi juga kalau kita tidak mengabarkan Injil, bukan hanya orang lain akan hilang, tetapi diri kita juga sendiri dapat hilang. Itulah sebabnya kabarkan Injil, bagikan firman Tuhan. Di bagian tambahan ini tentang Injil kepada orang mati ini ya. Apa betul ini Injil kepada orang mati? Seakan-akan demikian ya, seperti kita lihat tadi ya. Dalam roh itu juga Yesus pergi. Dalam rohnya ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Nah pertanyaannya, kalau kita lihat di sini, ini sedang berbicara tentang apa? Hal yang secara konsisten dinyatakan di dalam kitab Petrus. Petrus bukan hanya menulis ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20, juga dia tulis dalam 1 Petrus 4 ayat 6, satu pasal kemudian. Itulah sebabnya penekanannya kembali kepada Injil ya, pemberitaan Injil ya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Orang-orang mati yang bagaimana? Apakah ada kesempatan kedua? Nanti kita lihat tidak ada kesempatan ya. Tapi Injil telah diberitakan pada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Artinya kita semua ini adalah manusia-manusia yang secara badani. Dengan kata lain ya, upah dosa adalah maut. Kita semua ini seharusnya mati. Tetapi pada saat kita menerima kebenaran, roh kita, keinginan, ada kerinduan dalam diri kita untuk menerima kebenaran Tuhan, maka kita dapat memiliki kehidupan. Manusia lama kita mati, manusia badani kita mati, tapi manusia apa? Rohani kita itu akan apa? Hidup. Itulah pemahaman. Ini merupakan simbol semua ya. Merupakan simbol tentang apa yang harus kita lakukan sebagai pekabar-pekabar Injil. Nah itulah poin pertama ya, siapa ini yang memberitakan Injil? Kalau tadi dikatakan Roh Kristus dalam kematiannya, lalu dalam kebangkitannya, seakan-akan orang pikir di antara waktu kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dia memberitakan Injil. Tetapi siapa yang memberitakan Injil? Mari kita lihat secara lebih diulangi sedikit dengan lebih mendetail ya. Kita sudah lihat tadi bahwa yang memberitakan Injil adalah Yesus melalui Nuh. Nuh yang menjadi pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5 juga menyatakan hal yang sama. Pelajaran kalau sahabat kita sudah nyatakan itu tadi adalah siapa? Itu adalah Nuh. Ya, itu adalah Nuh. Dan 2 Petrus 2 ayat 5 juga selalu secara konsisten menyatakan Nuh sebagai pemberita kebenaran. Ya. Jadi 2 Petrus 2 ayat 5 katakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ya, ada kesanjutannya. Tapi poinnya adalah bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran supaya orang-orang selamat. Dan itulah juga, itu dia memiliki roh Kristus. Roh kebenaran. Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi roh kebenaran Kristus supaya orang-orang dapat selamat. Kalau kita membawakan roh Kristus, maka kita dengan kata lain membawakan roh kebenaran tersebut. Memberitakan Injil kebenaran supaya orang lain dapat selamat. Bukan hanya Nuh dalam Alkitab ya. Dalam kitab Petrus bukan hanya Nuh disebutkan sebagai apa? Yang membawakan terang, yang membawakan kasih karunia, pekabaran kasih karunia. Itu misalnya ya, Nuh dan para nabi adalah pemberita-pemberita Injil kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 10 katakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bukan hanya Nuh, tapi para nabi dan saudara dan saya, kita semua yang telah dipanggil untuk menjadi umat-umat Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani, ya, umat pilihan Tuhan. Maka kita harus apa? Membawakan kabar kesukaan. Kata bernubuat bukan hanya kita bernubuat untuk memprediksikan apa yang terjadi. Kata nubuat bukan hanya foreteller tapi juga forthteller, untuk memberikan kekuatan, untuk membawakan kabar keselamatan ya. Yang telah membawakan kabar keselamatan kasih karunia Tuhan kepada sesama. Jadi cukup jelas ya.
Kita sudah cukup jelas saat ini, yang memberitakan Injil dalam konteks daripada 1 Petrus 3 ayat 19-20 adalah seperti Nuh, seperti para nabi, kita semua yang memiliki roh Kristus, roh agar manusia dapat diselamatkan, dapat apa? Membawakan pekabaran itu kepada umat-umat manusia yang seharusnya sudah mati, dengan kata lain mati rohani. Itulah sebabnya poin kedua kita akan bertanya, kepada siapa itu Injil apa? Diberitakan. Nah, kita sudah jawab tadi ya, pelajaran kita sudah katakan ini diberikan kepada orang-orang berdosa yang mati secara rohani. Ya, dan seperti ayat kita ya, dan di dalam roh itu juga Yesus, roh Kristus itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, jadi siapa mereka ini ya? Pada saat Nuh berbicara, marilah kita lihat apa yang terjadi. Pada saat Nuh itu apa ya? Dikatakan sini ya, Nuh dia berkhotbah, 120 tahun dia berkhotbah supaya orang-orang dapat mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka selamat, tetapi tidak ada yang selamat kecuali anggota keluarganya sendiri ya. Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya dan istri-istri mereka, 8 orang saja. Yang lainnya itu tidak taat. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memiliki roh, orang-orang di zaman Nuh tidak memiliki roh untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki desire. Ya. Dengan kata lain, roh itu juga merupakan bagian dari manusia, atau manusia itu sering di dalam Alkitab disebutkan juga dengan roh. Karena roh itu adalah mungkin bagian inner part of our being. Bagian dalam dari keberadaan kita. Artinya keinginan-keinginan kita ya. Kerinduan-kerinduan kita, desire kita. Banyak sekali ayat Alkitab, saudara-saudara. Banyak ayat Alkitab yang berbicara bahwa roh itu identik dengan manusia. Bukan terpisah dari manusia pada saat dia mati. Tidak. Roh itu identik dengan manusia. Misalnya 1 Korintus 2 ayat 11. Mari kita lihat apa yang Alkitab jelaskan. Bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Alkitab gambarkan. Ya. 1 Korintus 2 ayat 11 katakan, siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Jadi rohnya manusia itu, jadi keinginannya, pemikirannya, segala sesuatu yang ada, yang tidak terlihat. Mungkin Anda bisa melihat tangan saya, rambut saya, muka saya, tapi Anda tidak melihat apa yang ada dalam pikiran saya, apa angan-angan hati saya. Anda tidak melihat, dengan kata lain, roh saya, dengan kata lain ya. Anda tidak melihat tersebut. Tapi sesungguhnya roh itu adalah bagian daripada manusia saya. Seperti ayat firman Tuhan katakan, pada saat kalau saya mati, tidak ada lagi yang dapat saya tahu. Saya tidak dapat lagi berpikir. Pada saat saya mati, firman Tuhan jelas, saya tidak dapat berangan-angan. Saya tidak memiliki kehendak. Ya, dengan kata lain, tidak ada lagi apa-apa. Itu hanya merupakan bagian kalau saya menjadi manusia hidup. Ya. Jadi itu adalah bagian dari manusia. Bukan hanya 1 Korintus 2 ayat 11. Bukan hanya 1 Korintus 2 ayat 11. Misalnya Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Ibrani 12 ayat 22-23 katakan, kamu sudah datang ke Bait Sion, ke kota Allah hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Dan kamu datang, dengan kata lain, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini berbicara tentang apa? Roh ini berbicara tentang apa? Manusia. Roh ini berbicara tentang manusia. Bukan satu hal yang terpisah dari manusia. 1 Yohanes 4 ayat 1 juga katakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ya. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apa maksudnya ujilah roh-roh itu? Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nabi-nabi palsu ini harus diuji. Mereka itu harus diuji, nabi-nabi palsu tersebut ya. Diuji. Ujilah roh-roh nabi palsu dalam arti ujilah niat-niat, ujilah apa yang sesungguhnya motif-motif ya. Motif-motif daripada nabi palsu, apakah mereka itu sesuai dengan Tuhan kehendaknya atau tidak. Jadi pada saat kita berbicara tentang Injil kepada orang mati, itu bukan berbicara Injil yang diberitakan kepada roh yang melayang-layang, tapi kepada manusia yang masih hidup, yang masih dapat berpikir. Yaitu kepada orang yang tidak atau belum percaya, yang ada dalam penjara dosa. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil kepada umat manusia.
manusia-manusia yang seharusnya mati, manusia-manusia lama, agar mereka dapat menjadi manusia-manusia baru. Agar mereka dapat menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 21-24 katakan apa ya? Karena kamu telah mendengar tentang dia, mendengarkan Injil tentang dia, dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yesus dalam rohnya, Yesus dalam roh kebenarannya ingin membawa supaya kita dapat menjadi manusia yang benar. Manusia yang diselamatkan oleh kebenaran Kristus ya. Supaya kita menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah kerinduan Kristus, roh Kristus yang ingin berkhotbah seperti kepada orang-orang di zaman apa? Nuh. Nah pertanyaannya, kenapa contohnya itu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak taat di zaman Nuh. Begitu banyak orang yang tidak taat, yang sesat di zaman Abraham, di zaman Daniel, di zaman apalah ya. Kenapa harus berada fokus kepada orang-orang di zaman Nuh? Ya. Kenapa itu 1 Petrus 3 itu fokusnya kepada orang-orang di zaman Nuh? Ya. Kenapa itu menjadi contoh? Kenapa? Pertama, karena contoh itu adalah contoh yang sedang kita hadapi. Yang Rasul Petrus ingin berikan kepada saudara dan saya menjelang akhir dunia. Nuh berbicara menjelang akhir dunia. Yaitu dunia dia akan apa? Dihapuskan dengan air bah. Dan kita juga menjelang akhir dunia di mana dunia akan dihapuskan dengan api dari surga. Jadi dengan kata lain ini sedang berhubungan dengan situasi yang hampir sama. Keadaan-keadaan manusia menjelang akhir dunia, akhir sejarah dunia. Itulah sebabnya fokusnya kepada Nuh. Dan bukan itu saja, saudara. Kenapa fokusnya kepada zaman Nuh? Ini menarik sekali ya. Kenapa? Oleh sebab keberdosaan orang-orang di zaman Nuh itu sangat total, sangat menyeluruh. Bayangkan, saya tidak tahu berapa jumlah yang tepat, tapi ada yang katakan 500-an juta atau ya orang-orang itu di zaman Nuh cukup banyak. Tapi dari yang banyak itu berapa saja yang selamat, saudara? Hanya 8. Tidak banyak. Tidak banyak. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, ya tugas kita itu mungkin berat seperti Nuh dalam mengabarkan Injil. Banyak orang yang akan menolak. Seperti seakan-akan kita ini hopeless. Tidak ada pengharapan untuk dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau taat. Roh-roh yang dalam penjara, sudah tahu-tahu dalam penjara, mau dibebaskan, mereka nggak mau. Orang-orang duniawi yang terkungkung dalam kehidupan duniawi mereka. Ya. Dan inilah sebabnya Rasul Petrus mengambil contoh. Inspirasi dari Tuhan berikan, contohnya itu adalah seperti di zaman Nuh. Kenapa? Karena orang-orang yang sangat-sangat tidak taat secara menyeluruh. Ya. Tapi itulah, kita harus tetap memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa? Ya, apakah supaya mereka juga bertobat? Ya tentu saja. Intinya adalah, mungkin kita pikir, wah kalau memang mereka itu sudah seperti hopeless pendeta, apa gunanya? Apa gunanya Nuh berkhotbah? Apa gunanya Rasul Petrus mengajak saudara dan saya untuk mengabarkan Injil? Kenapa saudara? Kalau saja Nuh tidak berkhotbah, kalau saja Nuh tidak mengabarkan Injil, anggota keluarganya dan mungkin Nuh sendiri tidak akan masuk dalam bahtera. Ingat, kadang-kadang kita berpikir bahwa pekabaran Injil itu dengan supaya orang lain, supaya ada benefit kepada orang lain. Tentu saja itu dapat menjadi keuntungan bagi orang lain. Tuhan dapat bekerja, Roh Kudus dapat bekerja. Tetapi pada saat kita mengabarkan Injil, saudara-saudara, pertama-tama kabar Injil tersebut dapat menyelamatkan keluarga kita. Kabar Injil tersebut dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau saja Nuh tidak mengabarkan Injil, tidak menjadi pemberita kebenaran, maka Nuh mungkin tidak akan pernah menjadi manusia
baru. Itulah sebabnya kita mengabarkan Injil tentu saja untuk membawa orang-orang lain ke dalam kerajaan surga. Tetapi juga kalau kita tidak mengabarkan Injil, bukan hanya orang lain akan hilang, tetapi diri kita juga sendiri dapat hilang. Itulah sebabnya kabarkan Injil, bagikan firman Tuhan. Ya, dengan kehidupan kita, dengan pekabaran yang dapat Anda bagikan, pekabaran kita Anda dapat share, Anda diskusikan dengan sahabat-sahabat Anda, apa ayat-ayat firman Tuhan yang kita telah pelajari. Bagikan firman tersebut, bukan hanya supaya orang lain selamat, tetapi supaya Anda tetap di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan kedua, saudara. Tidak ada kesempatan kedua. Kalau kita sudah mati pada saat ini, kalau saya mati mungkin waktu tidak ada lagi kesempatan diberikan kepada saya di balik kematian itu. Tidak ada. Ibrani 9 ayat 27, 28 sangat jelas. Mari kita baca ini Ibrani 9 ayat 27 saja ini. Karena tempatnya ya. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu tidak ada lagi dengar berita Injil. Tidak. Dia langsung apa? Pada saat dia mati dia apa? Sesudah itu dihakimi. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat mencegah kita pada saat kita mati untuk mendapatkan penghakiman. Penghakiman itu tidak bisa ditunda-tunda. Pada saat kita mati, disitulah penghakiman itu sudah ditetapkan. Oleh sebab itulah bertobat sekarang. Bukan pada saat nanti mudah-mudahan kalau saya mati, ya ada orang-orang yang datang ke kuburan saya, berdoa-doa di kuburan saya supaya saya selamat, supaya dapat selamat, supaya saya mati pun ada yang menjadi apa? Menjadi proksi, yang menjadi wakil saya supaya saya dapat ditobatkan. Kalau Anda sudah mati, kalau kita sudah mati, tidak ada siapapun yang dapat menobatkan kita lagi. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Kenapa tidak dapat lagi dipertobatkan? Ya, nah, nanti kita lihat. Tapi mungkin Anda katakan, oh oke pendeta, oke kita percaya kalau saya mati tidak ada kesempatan, kita langsung apa? Dihakimi. Penghakiman itu sudah berakhir pada saat kita mati, atau penghakiman itu sudah ditetapkan pada saat kita mati. Bagaimana dengan Yohanes 5 ayat 25? Ya, ayatnya seakan-akan memberikan ada kesempatan kepada orang mati untuk mendengar suara Allah. Yohanes 5 ayat 25 katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, dan mereka yang mendengarkannya, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Oh ini pendeta, ini berarti orang mati bisa mendengar suara Allah dan akan hidup. Hati-hati kalau baca Alkitab dengan tidak melihat konteks, tidak melihat apa ayat sebelumnya, ayat yang sesudahnya. Kita harus hati-hati, kita harus baca secara lengkap. Apa konteks ayat ini bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah dan akan hidup? Pertanyaannya, kapan orang-orang mati itu mendengar suara Allah dan kemudian hidup? Untuk menjawabnya, bukan hanya dari kata-kata saya pribadi, tetapi dari firman Tuhan. Mari kita baca secara lengkap. Yohanes 5:25 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya. Saatnya sudah tiba, ya. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Artinya dua kehidupan itu. Pada saat sekarang ini kita yang seharusnya mati rohani, kita yang sudah mati, tapi karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita jadi apa? Menjadi manusia baru. Itu sudah apa? Sudah tiba. Keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Tapi bukan hanya itu, ayat ini juga berbicara bukan hanya secara simbolis kepada manusia lama yang menjadi manusia baru, kepada manusia yang mati rohani, sekarang menjadi hidup dalam rohani. Tetapi juga ini secara tentang apa? Akan tiba. Akan tiba artinya apa? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yohanes 5, kita sudah baca 25. Ayat 28 dan 29 lebih menekankan kapan akan tibanya itu. Oke, ayat 28 katakan apa? Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba, sama seperti ayat 25, saatnya akan tiba. Ayat 28 juga, saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Oke, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Akan bangkit untuk dihukum. Nah ini ya. Jadi pada saat kita mati,
akan ada saatnya kita apa? Dibangkitkan, dikeluarkan dari dalam kuburan. Nah, ayat ini tidak berbicara kapan keluarnya kita dalam kuburan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kita sudah pelajari dari 1 Tesalonika pasal 4, itu terjadi pada saat sangkakala dibunyi, trompet dibunyikan, malaikat Allah berseru dengan suara nyaring. Maka pada saat Yesus datang di kali yang kedua, orang-orang yang mati dalam Tuhan dalam kuburan itu akan apa? Dibangkitkan, dan kita yang bersama-sama akan naik di awan-awan menyongsong Tuhan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya di surga. Untuk hidup yang kekal. Jadi ini sedang berbicara orang-orang yang mati yang akan mendengar suara Allah itu mendengar suara pada saat Yesus datang juga di kali yang kedua. Dan kemudian dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita, saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita masih memiliki kesempatan, saudara ya. Masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada di antara kita yang belum menerima Yesus. Mungkin kita masih berada dalam kehidupan berdosa kita. Manusia lama kita masih menguasai kita. Jangan keraskan hati kita. Dengarlah suara Tuhan yang katakan, mari ikutlah aku. Keluar dari penjara dosa. Keluar dari dosa-dosa yang dunia tawarkan, yang kesenangannya itu tidak akan membawakan kedamaian, kebahagiaan. Tidak. Keluar dari penjara dosa. Hidup bersama dengan aku. Dan kalau Anda pun mati sebelum aku datang, dengan kata lainnya, pada saat aku datang di kali yang kedua, aku akan bangkitkan kalian. Engkau akan mendengarkan suaraku. Engkau akan masuk bersama-sama dalam kerajaan surga untuk kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya, saat ini kita harus mengakui. Saat ini kita harus jangan tunggu. Kalau mudah-mudahan kalau saya mati ada yang mendoakan saya di kuburan saya setiap hari, ada orang yang mendoakan saya supaya saya selamat. Tidak, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab keselamatan itu pada saat kita masih hidup. Pada saat kita masih bisa mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 9-10 katakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, dengan mulut. Kita harus dapat mengucapkan pada saat kita mati, tidak ada lagi mulut yang bergerak, tidak ada lagi hati yang percaya. Karena tidak ada lagi kesempatan. Tapi saat ini, hati kita masih bisa percaya. Mulut kita masih bisa mengakui. Akuilah dia, terimalah dia. Supaya kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya. Dan juga oleh sebab adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini. Penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.